Selamat malam, Dini. Selamat malam, Tante. Apa kabar, Dini? Sehat kan? Sehat, Tante. Selamat malam, teman-teman semua. Tante, Ya. cerita dong tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Oh, ya. Perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib ya, Dini ya. Iya, Nah, sejak dari awal dunia dijadikan ini, Allah sudah menunjukkan perbuatan-perbuatan ajaibnya, Dini. Yaitu menciptakan alam semesta. Kita bisa melihat sekarang ini ya, pemandangan alam, ada gunung, ada laut, ada hutan, ada awan. bintang-bintang di waktu malam ya, Tante. Iya, bintang-bintang di waktu malam. Semuanya itu indah ya. Itu semua adalah perbuatan ajaib yang sudah dilakukan Tuhan dalam penciptaan alam semesta ini. Nah, selain itu juga Tuhan menciptakan ada binatang, ada tumbuhan. Iya, Tante. Macam-macam lagi ya, Tuhan. Iya, kalau kita lihat tumbuhan aja ada beribu-ribu jenis ya, Dini ya. Kalau kita lihat bunganya itu bermacam-macam, bisa kita nikmati indahnya, bisa kita nikmati juga keharumannya ya. Kemudian buahnya juga. Iya, Tante. Wah, bisa kita makan. Ya, bisa kita makan dan menyehatkan kita juga. Terus binatang-binatang juga banyak ya, Tante, macamnya. Iya, ada binatang buas. Iya, ada harimau, singa, buas ya, Tante. Ya, ada juga yang binatang yang jinak, kemudian ternak. Oh, ternak itu yang kita makan ya, Tante. Seperti ayam, kerbau, itu ya, Tante. Ya, dan juga ada binatang-binatang piaraan yang kita pelihara ya. Iya, Tante. Nah, di sekeliling kita pun kita dapat melihat kebesaran Tuhan dan keajaiban yang Tuhan lakukan. Apa itu, Tante? Coba Dini perhatikan kalau ada seorang perempuan ya, seorang ibu yang sedang hamil. Oh, perutnya besar, Tante itu. Ya, perutnya besar karena di dalamnya tumbuh janin. Janin. Apa itu, Tante? Janin itu adalah bakal bayi ya, nanti ketika keluar disebut bayi. Nah, coba bayangkan itu suatu kebesaran Tuhan yang luar biasa loh. Jadi di dalam perut seorang ibu dapat tumbuh janin dengan sehat ya. Sebetulnya Tuhan kan bisa saja menciptakan manusia hanya dengan firman dan hembusan nafas saja, tapi Tuhan saat ini memberikan manusia melalui proses untuk mendapatkan keturunan seperti itu. Jadi manusia mengandung kemudian melahirkan supaya sungguh-sungguh menyadari bahwa penciptaan manusia itu sangat spesial gitu. Ingat nggak waktu zaman penciptaan? Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman, ya nggak? Iya, Tante. Nah, tapi kecuali manusia. Oh, iya ya. Nah, bagaimana kalau manusia? Iya, waktu Tuhan menciptakan Adam, dia mengambil debu tanah, ya, Tante. Iya, jadi penciptaan Adam itu dengan debu tanah dan kemudian Tuhan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam Adam. Nah, jadi spesial bukan ya? Nah, Oh iya, Tante, sangat spesial. ya demikian juga dengan Hawa. Oh, Hawa itu diambil dari tulang rusuk Adam kan ya? Ya, jadi manusia memang sangat-sangat spesial dalam penciptaan Tuhan. Nah, demikian juga saat ini ketika seorang perempuan atau seorang ibu itu mengandung ya, kemudian nanti melahirkan, itu juga sangat spesial dan itu juga merupakan kebesaran Tuhan, perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan bagi kita. Nah, Tuhan memberikan proses itu, yaitu mulai dari pembuahan yang terjadi karena bertemunya sperma dari laki-laki dan juga sel telur dari perempuan yang kemudian menyatu
dan menempel pada dinding rahim yang istilah medisnya disebut bernidasi, artinya menempel pada dinding rahim ya. Nah, kemudian itu berkembang menjadi janin dan makin berkembang sampai 9 bulan 10 hari. Oh iya, oh ibu kita mengandung selama 9 bulan 10 hari ya tante. Iya, jadi janin itu dapat hidup dalam sebuah rahim perempuan itu suatu hal yang dahsyat dan ajaib kan Dini? Iya tante. Nah, Tuhan memelihara janin itu selama di dalam rahim. Tante jadi ingat waktu tante mengandung anak tante yang pertama, Dini. Oh kenapa tante? Waktu itu tante susah makan. Jadi sampai usia kehamilan itu 6 sampai 7 bulan tante sama sekali tidak bisa masuk makanan. Jadi setiap tante mau makan, tante mual dan muntah. Jadi tante hanya bisa makan dari bubur sun. Tahu nggak bubur sun? Oh yang untuk balita itu ya tante. Iya, jadi kan sangat sedikit itu ya isinya. Nah, tante hanya bisa makan itu sehingga tante sangat kurus waktu itu dan teman tante bilang, waduh, oh, ini mah seperti kurang gizi katanya, hanya tulang dan kulit saja katanya. Oh tante kurus ya waktu itu. Iya, dan tante sangat ketakutan waktu itu. Takut kalau anak tante yang dalam kandungan itu kekurangan gizi. Tapi kemudian seorang teman tante menghibur dan menguatkan tante. Katanya Allah itu pasti memelihara bayi tante. Dan puji Tuhan memang pada saat tante melahirkan, anak pertama tante lahir dengan sehat, dengan berat 2,8 kilogram. Oh iya tante. Bagaimana bayi dapat keluar dari perut? Oh itu, jadi gini, kalau sudah cukup bulan, bayi yang besar itu tadi, yang rata-rata beratnya sekitar 3 kilo ya, tapi ada juga yang kurang dan ada juga yang lebih dari itu. Bahkan kadang-kadang ada yang kembar ya, kembar 2 atau kembar 3 gitu ya. Dan mulailah memberikan tanda-tanda bahwa bayi ini mau keluar. Dan biasanya bayi bisa lahir secara spontan dengan pertolongan tenaga kesehatan gitu. Ini unik sekali Dini. Kenapa tante? Ya karena bayi yang sebesar itu bisa lahir gitu kan melalui jalan lahir. Nah, Tuhan memberikan kemampuan bagi kepala bayi itu untuk bermaulase. Maulase itu artinya bentuk kepala bayi disesuaikan dengan bentuk jalan lahirnya sehingga kepala bayi itu bisa keluar dan akhirnya bayi itu bisa lahir seperti itu Dini. Oh iya ya. Oh ajaib banget ya. Kan kalau bayi udah lahir itu besar ya tante. Nggak ngira ya bisa keluar dari rahim seperti itu. Tante dulu juga mengalami itu ya. Kalau tante dulu, tante tidak mengalami itu. Memang ada beberapa kasus ya di mana bayi itu tidak bisa keluar spontan, tetapi harus dibantu dengan tindakan pembedahan yang disebut seksio cesaria atau SC. Tapi apapun caranya, apapun cara persalinan itu kita tahu bahwa kebesaran Tuhan ada di sana. Iya tante. Nah, tante sering mengingatkan nih waktu tante tugas di NTT, tante kan mengajar di SPK. Itu selalu tante ingatkan bahwa ketika kita belajar mengenai proses persalinan ya, kehamilan dan persalinan itu kita tidak hanya belajar anatomi tetapi kita melihat atau kita belajar kebesaran Tuhan di sana. Oh iya tante. Ya, dan di dalam Mazmur ya ada kata-kata yang indah, menurut tante indah, dan tante ingin berbagi dengan Dini ya. Nanti kita buka ya Mazmur 139 ayat yang ke-13 dan ke-14. Oh bagaimana bunyinya tante? Bunyinya, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku,
menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, itu tadi dari Mazmur 139 ini, ayat ke-13 sampai ke-14. Jadi kita dari sejak kita masih di dalam kandungan ibu kita, itu sudah Tuhan sendiri yang membentuk kita, ya. Tuhan sendiri yang membuat kita, bahkan Tuhan sendiri yang tadi disebutkan membentuk buah pinggang kita. Jadi sungguh benar-benar kejadian kita saat kita akan lahir itu dahsyat dan ajaib, ya. Iya Tante, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya. Oke. Kita istirahat dulu Dini, sudah malam, ya. Kita beristirahat supaya besok kita bisa beraktivitas dengan segar, ya. Oke Tante, terima kasih. Ayo teman-teman, kita berjumpa lagi besok ya. Sampai jumpa kembali. Dadah.